Semangat pagi, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam Sejarah Indonesia untuk kelas 11 IPA dan IPS dengan materi masa pendidikan Jepang dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Interaksi antara Indonesia dan Jepang. Setelah melakukan proses modernisasi, Jepang muncul menjadi kekuatan baru di Asia Timur. Bahkan, perkembangan penduduk sangat pesat. Untuk itu, tindakan Jepang adalah memperluas industrialisasi dan melakukan migrasi dengan ekspansi ke wilayah lain. Industrialisasi Jepang itu dengan mengembangkan pabrik-pabrik dengan menghasilkan banyak, lalu harus mencari daerah pemasaran. Diawali dengan Perang Dunia Kedua yang terjadi di dua benua, yaitu di Eropa, Nazi Jerman yang melawan sekutu, dan di Asia, Jepang yang melawan sekutu. Hal ini disebabkan karena baik bangsa Jerman maupun Jepang sama-sama menganut fasisme yang ingin menguasai negara-negara di dunia. Nah, Perang Dunia Kedua yang terjadi di Asia dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Awal Jepang di Indonesia itu masuk di Tarakan, Kalimantan Timur, ya, Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian melanjutkan ke Jawa. Jepang menyamar sebagai pedagang keliling. Posisi Jepang di Indonesia, kalau kita lihat struktur pemerintahan atau struktur masyarakat, bangsa Eropa itu tertinggi, kemudian kelas 2 itu bangsa Timur Asing, dan kelas 3 adalah bangsa pribumi. Nah, posisi Jepang itu ada di kelas 2. Baron Tanaka itu seorang Perdana Menteri Jepang, salah satu tokoh penghancur politik ekspansi dan imperialisme modern Jepang. Untuk itu, dia mengeluarkan doktrin yang ditujukan kepada kaisar yang disebut Rencana Tanaka, yaitu bahwa Jepang memikul tugas suci untuk memimpin bangsa Asia Timur, kemudian berkembang ke seluruh Asia atau disebut Asia Timur Raya. Doktrin Tanaka ini disebut Hakuichi, bahwa Jepang sebagai saudara tua. Ini peristiwa Pearl Harbor tanggal 8 Desember 1941. Perjanjian Kalijati, yaitu perjanjian antara Jepang dengan Belanda di Kalijati. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil masuk ke Jawa, dan dalam waktu seminggu saja, tepatnya tanggal 8 Maret 1942, Jepang menaklukkan Belanda dengan penyerahan wilayah Indonesia tanpa syarat yang disebut Perjanjian Kalijati. Delegasi Belanda oleh Jenderal Terterang, delegasi Jepang oleh Jenderal Imamura. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Setelah terjadi Perjanjian Kalijati, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3, yaitu wilayah Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi, disebut Tentara 25, wilayah Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta, disebut Tentara 16, dan wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku disebut Tentara 2. Propaganda Jepang. Pada awal pendudukan Jepang, untuk menarik hati rakyat dijalankan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia, Jepang atau Nippon.
Pernyataan Jenderal Kumakuchi-Harada. Jenderal Kumakuchi-Harada itu adalah pemimpin Jepang yang ada di Indonesia. Pernyataannya ialah Jawa Hokokai. Ini gambarnya Kumakuchi. Panglima Tentara 16 di Jawa, Jenderal Kumakuchi-Harada menyatakan membentuk organisasi Jawa Hokokai, Perhimpunan Kebaktian Jawa, tujuannya untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk itu dibentuk barisan-barisan seperti Heiho, Seimendan, Heibodan, Sujinkai, dan Kota. Juga termasuk gerakan nasionalis Islam yang disebut MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia. Pasukan militer. Pasukan militer Jepang, ini anggotanya orang Indonesia, betul-betul militer. Kemudian ada pasukan semi militer. Pasukan semi militer, senjatanya masih berupa bambu runcing. PETA atau Pembela Tanah Air. Ini betul-betul sudah pasukan militer. PUPERA. Jepang membentuk PUPERA, Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu meliputi Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Haji Mansur. Ini contoh gambar akibat Romusa yang dilakukan oleh Jepang sehingga rakyat betul-betul sangat menderita. Lalu ini nasib para ulama yang masuk dalam kelompok MIAI. Ini juga tertekan oleh tentara Jepang. Ini juga yang tadi Romusa. Ini bisa dibayangkan nasib rakyat Indonesia kurus-kurus karena Romusa. Akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam keadaan terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk DPUTKI, Dokuritsu Chunbitsu Sakai. Ketuanya Dr. Hajiman Yudho Diningrat. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 DPUTKI mengadakan sidang. Nanti ini kita bicarakan tersendiri. Hiroshima dan Nagasaki. Setelah peristiwa Hiroshima pada tanggal 7 Agustus 1945, keesokan harinya, pada tanggal 7 Agustus itu, 3 pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Hajiman, diundang oleh Toraojo ke dalam Vietnam untuk membentuk DPKI menggantikan DPUTKI. Akhirnya, Jepang menyerahkan Pasrat kepada Sekutu dan kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok bagi pihak Indonesia. Sekian materi kita masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih. Bagaimana sikap bangsa Indonesia nanti kita bicarakan tersendiri. Salam sehat.